Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan metode pengadaan langsung melalui sistem SPSE 4.5. Metode ini merupakan pengadaan barang atau jasa dengan nilai maksimal 200 juta rupiah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Langkah pertama, PPK membuat paket. PPK login terlebih dahulu di LPSE, membuat paket untuk pengadaan barang atau jasa senilai maksimal 200 juta. Selanjutnya, paket tersebut didelegasikan kepada pejabat pengadaan. Setelah dilakukan delegasi dengan bersurat kepada pejabat pengadaan, maka langkah selanjutnya pejabat pengadaan memproses paket. Pejabat pengadaan login untuk memproses paket pengadaan barang atau jasa dengan menyusun beberapa persyaratan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Semisal melampirkan terhadap SIUP KBLI sesuai paket pekerjaan pengadaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, ketika pejabat pengadaan telah selesai membuat jadwal pelaksanaan pengadaan pada sistem tersebut, maka undangan melalui email kepada penyedia yang akan mengadakan itu melakukan penyampaian penawaran melalui sistem SPSE sesuai yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan. Nah, apabila penawaran penyedia sudah disampaikan melalui SPSE, maka langkah selanjutnya pejabat pengadaan melakukan evaluasi dan penetapan pemenang. Pejabat pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran tersebut dari penyedia, memastikan apakah penawaran tersebut sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Jika hasil evaluasi sudah sesuai, maka pejabat pengadaan membuat berita acara evaluasi penawaran dan BA hasil non-tender. Ini sesuai yang ada slotnya di dalam sistem SPSE yang pejabat pengadaan harus mengisi dan wajib menyampaikan terhadap hasil evaluasi yang sudah dia lakukan, serta melakukan penetapan pemenang jika memang sudah diyakini bahwa persyaratan yang disampaikan oleh penyedia itu sudah benar. Langkah selanjutnya, pejabat pengadaan menyerahkan hasil pengadaan langsung non-tender tersebut kepada PPK. Nah, untuk langkah selanjutnya, PPK menindaklanjuti hasil pengadaan langsung tersebut. Jika PPK sudah meyakini bahwa dokumen pengadaan langsung non-tender tersebut sudah benar, maka PPK membuat atau menerbitkan SPPBJ, SPMK, dan kontrak. Demikian. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita praktekkan metode pengadaan langsung pada LPSE versi latihan 4.5 dengan cara login, pilih non penyedia, masukkan user ID, lalu login, masukkan password, lalu kode keamanan, lalu klik login. Setelah berhasil masuk, PPK membuat paket dengan cara klik daftar paket, pilih non-tender, lalu buat paket, masukkan KLPD, pilih tahun anggaran, satuan kerja, metode pemilihan pengadaan langsung, update group, lalu kita pilih pekerjaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya buat paket. Apakah benar paket Anda? Klik OK. Setelah kita klik OK, maka kita lakukan pengecekan terhadap apa yang sudah tadi kita proses, terutama kepada kode RUP, nama paket, tahun anggaran, termasuk juga kode anggaran, apakah sudah sesuai, nilai anggaran,
pagu anggaran, lokasi pekerjaan. Jika sudah sesuai, maka kita klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, maka akan terdapat rincian HPS. Setelah klik selanjutnya, maka PPK berkewajiban untuk mengisi rincian HPS. Nah, di sini sudah kita isi, contohnya pengadaan tenaga IT dengan satuan orang bulan, volume 1, harga per bulan itu 17 juta dengan pajak 11%, jadi total nilai Rp18.870.000. Jika PPK merasa yakin bahwa hasil pengisian HPS tersebut sudah sesuai, maka kita simpan, maka akan ada notifikasi data telah tersimpan. Jika sudah data tersimpan, kita bisa kembali klik rangka acuan kerja, upload, lalu open. Ketika sudah berhasil di-upload, maka kita close dan akan ada notifikasi bahwa sudah tersimpan. Selanjutnya, kita masukkan rancangan kontrak, upload, pilih rancangan kontrak yang sudah tersedia, klik open, close. Sudah terlampir kembali, maka lanjut dengan uraian singkat pekerjaan. Upload, kita pilih uraian singkat pekerjaan, klik open, klik close, dan tambahkan informasi lain. Upload, kita pilih informasi lain, itu bisa berupa dengan gambar kerja. Kita open, lalu kita close, maka dari keempat dokumen tadi, dengan notifikasi contreng seperti ini, kita yakini bahwa sudah terlampir dokumen pengadaan yang akan tersampaikan kepada penyedia maupun pejabat pengadaan nantinya. Lalu, ada data dukung HPS. Nah, di sini PPK dapat melampirkan data dukung terhadap hasil harga yang sudah dibuat di dalam HPS. Upload, dokumen pendukung lainnya bisa dimasukkan ke dalam lampiran ini. Close, maka sudah terlampir. Jika sudah terlampir dokumen pengadaan pada sistem ini, maka PPK memilih terhadap pejabat pengadaan yang akan melaksanakan pekerjaan ini dengan cara pilih pejabat pengadaan. Jika ada beberapa pejabat pengadaan, maka kita bisa cari dengan memilih klik pilih, maka pejabat pengadaan sudah tampil pada layar sistem SPSC kita. PPK memilih jenis kontrak, apakah lamsam atau waktu penugasan. Kita bisa pilih waktu penugasan atau lamsam. Setelah terisikan semua, maka PPK dengan keyakinan bahwa sudah sesuai dengan standar dan ketentuan, maka pilih simpan dan buat paket. Dengan notifikasi, data paket telah tersimpan. Nah, pejabat pengadaan belum dapat menerima notifikasi ini jika kirim pemberitahuan ke PP ini belum dilakukan. PPK mengirim dan mengupload nota dinas kepada PP untuk dapat diproses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kirim email. Apakah yakin akan kirim pemberitahuan ini? Klik OK. Maka pejabat pengadaan sudah dapat melihat paket yang Bapak PPK telah buat untuk ditindaklanjutin. Langkah selanjutnya, pejabat pengadaan login di akun LPSE, pilih non penyedia, klik user ID, lalu masukkan password, kode keamanan, nah, sekarang kita sudah masuk ke akunnya pejabat pengadaan, pilih daftar paket, di sini sudah tampil draft pekerjaan yang tadi dikirim oleh pejabat pembuat komitmen. Langkah selanjutnya, pejabat pengadaan dapat buat non-tender. Di sini tampilan, pejabat pengadaan dapat memastikan bahwa nilai sudah sesuai dengan HPS, judul atau nama paket,
metode pengadaan langsung pasca kualifikasi, dan jadwal paket dapat diisi seperti ini yang sudah diisi, dan menjadi perhatian untuk pejabat pengadaan bahwa membuat paket itu tidak boleh terlalu cepat, harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, seperti contoh yang sudah saya buat, untuk upload dokumen penawaran itu selama 4 hari kalender. 4 hari kalender ini terhitung sejak tanggal 31 sampai tanggal 3. Nah, maksud tujuannya agar memudahkan penyedia untuk melakukan penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PPK dan pejabat pengadaan. Selanjutnya, pembukaan dokumen penawaran itu hanya terdapat 3 jam, tidak terlalu lama sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya buat 2 hari kalender. 2 hari kalender pertimbangannya bahwa kita harus menilai apakah penawaran penyedia itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Nah, ketika sudah sesuai, maka pejabat pengadaan wajib membuat berita acara hasil evaluasi dan berita acara hasil non-tender. Nah, berikutnya ada jadwal klarifikasi teknis dan negosiasi. Kita bisa buat selama 3 jam untuk melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian teknis penawaran yang disampaikan, termasuk dokumen-dokumen asli dari penyedia. Berikutnya, ketika dianggap sudah sesuai, maka dilakukan negosiasi, dan proses ini dituangkan di dalam berita acara klarifikasi teknis dan negosiasi. Nah, selanjutnya, ketika sudah oke semua, maka pejabat pengadaan dapat mengundang pejabat komitmen, nanti dapat melakukan penandatanganan kontrak di tanggal berikutnya atau di hari berikutnya. Ketika sudah yakin dengan jadwal yang sudah kita buat, maka pejabat pengadaan dapat menyimpan jadwal tersebut. Nah, dari proses tadi akan ada notifikasi data jadwal non-tender telah tersimpan. Pejabat pengadaan dapat kembali ke tampilan awal. Semua jadwal berhasil tersimpan. Nah, setelah tersimpan, maka dapat dilihat kembali persyaratan kualifikasi. Persyaratan kualifikasi dapat kita tambahkan seperti contoh SIUP KBLI 1234 jasa ... Nah, ini nanti dapat menjadi acuan penyedia bahwa dia memiliki KBLI atau izin usaha yang sesuai kita persyaratkan. Jika ada lebih izin usaha dapat ditambahkan. Nah, pejabat pengadaan dapat menambahkan persyaratan yang dianggap perlu, seperti TDP ini sudah wajib, NPWP wajib, dan tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya dapat dipilih. Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam, persyaratan kualifikasi. Dan jika perlu ada tenaga teknis atau tenaga ahli, maka silakan ditambahkan. Jika sudah selesai semua, kita simpan, dan akan ada notifikasi persyaratan kualifikasi berhasil tersimpan. Jika sudah berhasil tersimpan, kita kembali lagi ke periode selanjutnya. Nah, di sini akan ada checklist yang menyatakan bahwa sudah terlampirkan. Masa berlaku, kita bisa dapat tambahkan berapa lama, apakah 30 hari, lalu simpan. Nanti akan ada notifikasi. Dokumen penawaran lainnya itu dapat juga ditambahkan seperti metodologi pendekatan. Ini jika tidak dipersyaratkan maka dapat di checklist kembali. Harga atau biaya, daftar kuantitas dan harga. Nah, di sini juga dapat di checklist agar menjadi perhatian oleh penyedia. Lalu simpan. Jika sudah ada notifikasi persyaratan dokumen tersimpan, maka kita dapat kembali. Nah, dari keseluruhan yang tadi sudah kita lakukan, ini sudah dapat notifikasi checklist yang artinya sudah terlampir. Nah, kita akan memastikan dokumen yang tadinya sudah disampaikan oleh PPK, seperti kerangka acuan sudah terlampir, dan pejabat pengadaan dapat mempelajari apa yang ada di dalam kerangka acuan tersebut. Lalu rancangan kontrak, berikutnya uraian singkat, dan masing-masing ini dapat dipelajari oleh pejabat pengadaan. Nah, ketika sudah semua dipahami, maka pejabat pengadaan dapat membuat undangan review dokumen persiapan pemilihan. Nah, seperti ini sudah terkirim dan dapat dilihat bahwa pejabat pengadaan akan mengundang dengan ketentuan membawa dokumen asli pengadaan langsung
yang harus hadir PPK dan tim. Nah, jika sudah, maka dapat kembali atau akan dilakukan kirim ulang. Nah, kirim ulang maka pejabat pengadaan dapat membuat menyesuaikan jadwal kembali dan dikirim pesan. Jika sudah dilakukan, maka akan ada pembaharuan terhadap surat undangan ini. Nah, jika tidak, maka kita dapat kembali. Ketika sudah semua dilakukan, maka pejabat pengadaan dapat membuat berita acara hasil review jika itu rapatnya sudah dilaksanakan dengan PPK. Nah, pejabat pengadaan dapat mengupload berita acara review. Open, upload BA. Nah, jika telah berhasil upload BA, hasil review, dan kirim pesan ke PPK. Nah, ketika sudah dilakukan pengiriman BA, maka langkah selanjutnya memilih penyedia. Nah, pemilihan penyedia di sini sudah ada 2 penyedia yang akan melakukan pekerjaan ini yang sudah kita pilih. Jika ingin menambahkan, maka tinggal pilih penyedia. Pertama kita tambahkan, cari penyedia. Nah, maka akan tampil, kita checklist dan simpan. Maka akan ada notifikasi berhasil simpan draft penyedia. Nah, kita kembali. Di sini akan tampil 3 penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini. Nah, ketika sudah ketiga-tiganya tampil di sini, ini nantinya akan terkirim secara otomatis, secara sistem kepada penyedia yang akan melaksanakan ini. Nah, langkah selanjutnya ketika ini sudah terlaksana semua, sudah terisi semua, langkah terakhir itu akan ada pejabat pengadaan melampirkan model dokumen pengadaan. Di sini nanti akan ditambahkan nomor terlebih dahulu, umpama ini MDP 01 garing MDP bulan tahun. Choose, kita akan cari MDP. Oke. Maka ketika sudah terlampir, upload dokumen pengadaan. Nah, dokumen akan terlampir. Nah, ketika sudah terlampir, maka langkah selanjutnya ada fakta integritas yang akan menyatakan bahwa pejabat pengadaan menyetujui secara aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika tidak setuju, maka tuliskan bahwa Anda tidak setuju. Nah, jika setuju, maka klik mengumumkan paket non-tender, dan ini akan tayang sesuai jadwal yang sudah kita buat tadi. Klik mengumumkan paket non-tender. Nah, semua sudah dilakukan pengisian dan sudah dilakukan klik mengumumkan tender, maka dia akan tampil dengan status terchecklist. Artinya, paket yang akan kita tayangkan ini, ketika jadwalnya sudah terlampir, jadwal yang sudah kita isi tadi, akan tayang kepada sistem LPSE dan akan terkirim kepada masing-masing penyedia yang akan melaksanakan tersebut. Selanjutnya, penyedia login ke akun LPSE, klik login, klik penyedia, masukkan user ID, password, kode keamanan, klik login. Setelah masuk ke akun penyedia, maka klik paket baru, klik non-tender, akan tampil konsultan tenaga ahli service excellence yang tadi paket sudah dikirim oleh pejabat pengadaan. Klik. Nah, di sini akan ada pendaftaran paket. Apakah penyedia bersedia untuk mengikuti paket ini? Maka jika setuju, lanjut dengan klik setuju.
Nah, jika sudah klik setuju, maka akan tampil pengadaan langsung menggunakan SPSE 4.5. Klik, di sini akan ada tampilan menyatakan bahwa si penyedia dapat melakukan pengiriman data terhadap penawaran teknis dan harga. Sebelum melakukan penawaran, penyedia dapat mendownload terlebih dahulu dokumen pengadaan yang tadi sudah dikirim oleh pejabat pengadaan. Ada MDP, kerangka acuan kerja, rancangan kerja, dan gambar kerja yang terlampir pada sistem pejabat pengadaan tadi. Selanjutnya, jika sudah di-download dan sudah dipahami, maka dipersiapkan dokumen penawaran. Klik kirim data. Nah, jika yang dipersyaratkan SIUP-nya terpenuhi, maka silakan checklist SIUP sesuai yang dipersyaratkan. Kemudian, klik akta manajerial. Bisa diklik juga nama terhadap manajerialnya. Selanjutnya, SDM yang akan melaksanakan. Selanjutnya, pengalaman pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pekerjaan yang sedang berjalan, jika ada, diklik, jika tidak ada, maka dikosongkan. Peralatan agar diisi sesuai yang dipersyaratkan. Selanjutnya, pajak bisa klik kirim data balik ke SPP. Checklist. Selanjutnya, dukungan bank. Nah, di sini kita coba isi nomor, tanggal, dan nilai. Berapa terhadap nilai dukungan banknya. Nah, dapat dilampirkan bukti dukungan dari bank. Selanjutnya, bisa diupload terhadap dokumen-dokumen yang mendukung. Bisa tambah, bisa dimasukkan, dokumen penawaran, ditambahkan lagi, dokumen teknis, tambah lagi dokumen harga. Jika sudah, maka silakan kirim data kualifikasi. Menyetujui, maka kirim data kualifikasi. Setelah data kualifikasi terkirim, maka akan dapat notifikasi data kualifikasi telah terkirim. Langkah selanjutnya, kirim penawaran harga. Setuju. Penawaran teknis. Metode. Upload. Pengalaman perusahaan. Tenaga ahli. Jika sudah, maka masukkan kembali penawaran harga. Upload. Analisa harga satuan jika ada. Rincian komponen remunerasi. Nah, tenaga IT lakukan penawaran
Simpan. Selanjutnya, kita akan memasukkan harga penawaran senilai Rp1.500. Nah, maka ketika sudah dilakukan penawaran yang tidak melebihi dari harga HPS, maka selanjutnya kita lakukan penyimpanan terhadap data yang sudah kita lampirkan. Akan dapat notifikasi bahwa data isian tabel penawaran berhasil tersimpan. Kita dapat kembali. Nah, dari total keseluruhan yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa dokumen penawaran penyedia telah selesai dilakukan. Setelah penyedia selesai menyampaikan penawaran, maka pejabat pengadaan login pada akun LPSE dan klik ke daftar paket, pilih terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Lanjut kepada evaluasi. Nah, ketika sudah memasuki jadwal evaluasi penyedia, maka lakukan evaluasi terhadap masing-masing dokumen penyedia. Yang pertama, dari 3 penyedia, ada 1 penyedia yang menyampaikan penawaran. Klik pada nama penyedia, lakukan evaluasi administrasi terlebih dahulu, lihat apakah masa penawaran berlaku penawaran tersedia. Jika tersedia, maka checklist. Surat penawaran jika terlampir, maka di checklist. Terus simpan. Selanjutnya, klik evaluasi kualifikasi. Terdapat dokumen yang dilampirkan, maka klik evaluasi kualifikasi. Lihat SIUP, checklist SIUP. Jika melampirkan SIUP, maka dilakukan checklist. Apakah memiliki TDP atau NIB, checklist. Memiliki NPWP yang tervalidasi. Selanjutnya telah memenuhi kewajiban SPT, mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor, akta perusahaan, terus pernyataan tidak masuk daftar hitam. Berikut dengan persyaratan teknis berupa pengalaman pekerjaan. Jika semua persyaratan kualifikasi terpenuhi, maka kita lanjutkan dengan simpan. Nah, jika sudah tersimpan, maka akan ada notifikasi data evaluasi kualifikasi telah tersimpan. Selanjutnya, lakukan evaluasi teknis. Evaluasi teknis ini terdapat dokumen kualifikasi yang dapat dilihat dan dipastikan oleh pejabat pengadaan apakah penawaran yang sudah disampaikan ini sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan kita. Jika sesuai, maka lakukan checklist, terus tenaga ahli, terus juga data perusahaan. Nah, ini selanjutnya kita simpan, maka akan tampil data evaluasi teknis telah tersimpan. Selanjutnya, kita lanjut kepada evaluasi harga. Evaluasi harga sama halnya seperti evaluasi teknis. Evaluasi harga dapat dilihat dan di-download jika memang dokumen penawaran harga tersebut dianggap sesuai dan tidak melebihi dari harga HPS, maka dapat di checklist. Analisa harga satuan, jika sesuai maka di checklist juga. Rincian komponen remunerasi, ini apakah dia sudah terpenuhi terhadap personil dan apakah juga sudah sesuai dengan standar harga terhadap remunerasi. Jika sudah sesuai, maka kita checklist. Selanjutnya, dalam penilaian
penawaran tersebut dapat dinyatakan oleh pejabat pengadaan bahwa si penyedia lulus. Jika dia lulus, maka checklist pada klausul lulus selanjutnya disimpan. Nah, evaluasi harga atau biaya sudah tersimpan. Artinya, hasil evaluasi kita sudah terpenuhi secara keseluruhan. Nah, maka kita dapat kembali ke hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi ini dapat dilihat dari proses yang tadi sudah kita lakukan. Nah, ada 4 checklist yang menjelaskan bahwa itu bagian dari evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, teknis, dan harga. Nah, nanti akan ada verifikasi terhadap pembuktian kualifikasi. Dilihat pada tahapan undangan untuk si penyedia melakukan klarifikasi dan negosiasi sesuai jadwal. Nah, jika selanjutnya undang penyedia untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi sesuai jadwal setelah jadwal telah terisi semua, berikut dengan tempat dan yang harus dibawa, berikut dengan yang harus hadir, maka kita lanjutkan dengan kirim undangan. Nah, ketika kita klik kirim undangan, maka akan tampil undangan verifikasi berhasil terkirim. Dan dapat dilihat pada tampilan di bawahnya. Waktu dan tempat ruang rapat yang harus dibawa, yang akan hadir, jika sudah semua terkirim, maka kita kembali ke hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi itu sudah terlihat bahwa notifikasi kiriman undangan kita sudah dilaksanakan. Selanjutnya, kita lakukan verifikasi terhadap penyedia pada sikap apakah semua dokumen yang sudah dilakukan verifikasi dan negosiasi itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan dalam sistem yang dilakukan penawaran oleh penyedia. Jika dokumen yang disampaikan oleh penyedia itu sesuai sudah dalam sikap, maka kita dapat kembali kepada konfirmasi terhadap penyedia. Jika sudah dilakukan konfirmasi, maka akan ada notifikasi apakah Anda yakin sudah melakukan verifikasi data penyedia. Klik OK, maka secara otomatis akan terlihat penetapan pemenang. Nah, penetapan pemenang ini kita lakukan untuk menginput terhadap hasil verifikasi, klarifikasi dokumen, dan negosiasi harga itu akan dilakukan dalam berita acara sesuai kesepakatan antara pejabat pengadaan dan penyedia. Di sini umpama dilakukan penawaran senilai 18 juta rupiah. 18 juta rupiah, maka lakukan pengurutan terhadap penyedia. Kita klik di tampilan samping, maka tampil angka 1, berarti penyedia ini akan menjadi sebagai pemenang. Ketika memang sudah yakin pejabat pengadaan bahwa hasil harga ini sudah sesuai, maka langsung lakukan submit. Nah, ketika sudah disubmit, akan ada notifikasi pemenang sudah ditetapkan. Ketika sudah dapat pemenang, tampilan pada layar kita akan dapat bintang. Penyedia yang melakukan penawaran ini, dia yang sebagai pemenang dalam proses pengadaan langsung melalui sistem ini. Selanjutnya, ketika sudah dilakukan
pemenang, maka kita lihat pada informasi non-tender. Di sini pejabat pengadaan berkewajiban untuk memenuhi berita acara sesuai yang terlampir pada sistem ini. Seperti contoh berita acara evaluasi penawaran yang sudah dilakukan oleh pejabat pengadaan. Upload nomor lampirkan berita acara evaluasi penawaran, lalu upload berita acara. Nah, akan terlampir di slot yang sudah disediakan. Berikutnya ada berita acara hasil non-tender. Ini juga pejabat pengadaan wajib mengisi COS dengan berita acara hasil non-tender. Berikutnya upload berita acara, maka akan tampil dan dengan notifikasi upload dokumen berita acara berhasil. Nah, ketika masih ada yang belum dilampirkan dalam berita acara, pejabat pengadaan dapat menambahkan lampiran berita acara, umpamanya berita acara pembukaan dokumen penawaran. Kita tambahkan, apakah Anda yakin akan mengumumkan? Klik OK, maka akan terlampir pada tambahan berita acara. Yang kedua, ditambahkan dengan berita acara penetapan pemenang non-tender. Kita yakini bahwa berita acara penetapan ini akan diumumkan. Klik OK. Nah, sudah terlampir dengan 2 berita acara tambahan. Selanjutnya, jika sudah terlampir berita acara, ini nantinya akan tersampaikan kepada penyedia yang mengikuti proses pelaksanaan pengadaan langsung ini. Nah, ketika sudah selesai, maka pejabat pengadaan mengumumkan terhadap pemenang pelaksanaan pengadaan ini. Klik. Kita lihat bahwa di sini ada satu yang terchecklist dengan hasil verifikasi tadi dan hasil penetapan pemenang tadi. Maka ketika sudah sesuai, kita kirim undangan kepada penyedia yang menang. Ketika sudah diklik pengumuman pemenang, akan notifikasi pengumuman pemenang telah dikirim. Ketika sudah dikirim, maka selesailah sudah rangkaian dari proses pengadaan melalui sistem SPSE 4.5 dengan metode pengadaan langsung, yang selanjutnya akan diproses dengan penerbitan SPPBJ, SPMK, dan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang bagi Bapak Ibu semua.